Halo guys, kembali lagi di channelku. Di video kali ini aku mau mereview motorku ini, yaitu Honda Vario 160 tipe ABS yang aku baru beli kemarin bulan Maret ya 2022 setelah 1000 km. Jadi dulu pas awal-awal motor ini masih baru, pas itu kalau nggak salah kilometernya masih 70-an ya, aku sempat bikin video ini, yaitu video owner experience Vario 160. Cuma pada saat itu aku reviewnya itu tidak terlalu lengkap ya, karena kan motornya masih baru, aku masih belum banyak banget pengalaman tentang motor ini. Jadi masih belum banyak hal yang bisa tak petik dari motor ini. Nah kali ini karena kilometernya sudah melebihi 1000, kita cek dulu aja kilometernya ya. Nah itu kilometernya sudah 1158 ya. Jadi kali ini aku akan membuat video ya pada dasarnya owner experience lagi, cuma versi lebih lengkapnya karena sudah melebihi 1000 km. Sudah lebih banyak hal yang bisa aku simpulkan dari motor ini guys. Dan ya memang ada beberapa hal baru yang bisa tak simpulkan, dan ada beberapa hal yang berbeda juga. Yang dulunya aku ngomong A, sekarang aku bakalan ngomong B. Jadi dalam video ini aku akan menyebutkan 5 poin yang menurutku lumayan penting ya tentang motor ini. Yang pertama adalah rasa berkendara, yang kedua adalah konsumsi BBM, yang ketiga adalah beberapa kelebihan, yang keempat beberapa kekurangan, dan yang kelima adalah hal-hal yang sudah terjadi di motor ini dalam tanda kutip termasuk kecelakaan. Nah sebelum kita mulai membahas motor ini, aku akan ngomong dulu di awal. Aku tidak akan menyebutkan kayak fitur-fitur ini, fitur-fitur itu, harganya, atau power mesinnya berapa, karena itu semua kalian bisa tonton reviewnya di channel kayak Autorider atau Otomotif TV, atau baca brosurnya aja gitu bisa. Di video ini aku akan menyebutkan hal-hal yang tak rasakan saja tentang motor ini, pengalamanku memiliki motor ini, dan ya hal-hal besar dan hal-hal kecil yang lainnya, bukan yang tertulis dalam brosur atau sesuatu yang bisa kita temukan di internet gitu. Oke, langsung aja mulai dari poin yang pertama, yaitu rasa berkendaranya. Kita mulai dari joknya dulu ya. Jadi untuk joknya ini aku udah pasangin seat cover alias sarung jok, aksesoris resmi dari Hondanya. Jadi dia ini jadinya lebih empuk ya, karena busanya dia lumayan tebel. Tapi sebenarnya jok standarnya itu keras banget guys. Kalau dipukul gini tanpa seat covernya itu suaranya kayak tok 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 gitu, bukan kayak pop pop yang meredam spon gitu, tapi ini lebih suaranya kayak memukul kayu gitu, karena memang saking kerasnya joknya. Nah pada saat kondisi joknya standar itu, kalau kita duduk itu cuma butuh beberapa menit saja untuk membuat mata kita itu panas ya. Tapi setelah dipasangin sarung jok ini ya masih terasa kalau joknya ini tuh sebenarnya jok yang keras, cuma lebih mendingan. Kalau asalnya mungkin butuh sekitar 10 menit udah panas pantatnya, ini mungkin butuh sekitar 15 menit atau 20 menit gitu. Banyak orang yang biasanya kalau nggak pasang sarung jok ini ya mereka ganti kulit joknya sekaligus sebetulin sponnya gitu ya, ditambahin busa atau tambahin latex gitu. Tapi ya itu standarnya joknya keras banget. Nah terus selain joknya, shock breakernya ini dia juga keras guys. Kalau joknya itu keras banget, shock breakernya ini lebih ke keras. Ya mungkin lebih ngarah ke keras banget, tapi nggak sampai keras banget seperti joknya gitu. Kekerasan joknya lebih parah daripada shock breakernya menurutku ya. Ini shock breakernya masih standar, belum tak ganti. Ini pada saat aku bikin video yang pertama itu, yang owner experience itu aku bilang joknya dan shock breakernya keras. Iya betul. Cuma sekarang setelah melewati 1000 km ya, aku merasa kok shock breakernya menjadi sedikit lebih empuk ya guys. Khususnya pada saat boncengan gitu. Dulunya pada saat boncengan pun itu kayak melewatin jalan yang rusak itu tetap gelodakan, jadi nggak terlalu terbantu gitu loh. Tapi sekarang pada saat boncengan melewati jalan yang rusak itu lebih kayak teredam, kayak mengayunnya itu lebih enak guys sekarang. Nggak tahu apakah itu shock breakernya inrain dulu atau gimana, aku nggak tahu ya. Tapi aku merasanya, nggak tahu ini dalam pikiranku saja atau tidak, tapi ini lebih empuk sekarang shock breakernya. Yang belakang ya, yang depan sih ya sama-sama aja lah gitu. Terus setelah bahas jok dan shock breaker, kita bahas tentang posisi mengemudinya ya. Jadi ini posisinya menurutku itu lumayan enak guys. Dia posisi tangan ke stang ini nggak bisa dibilang tegak ya, tapi nggak bisa dibilang nunduk juga. Tapi ini lebih mengarah ke nunduk sih ya, karena dia ya tangan turun kayak gitu ya. Tapi ini walaupun dia mungkin lebih mengarah ke nunduk, tapi posisinya tetap enak guys. Jadi dalam
jangka waktu yang lama pun, jarak yang jauh gitu, ini nggak bikin pegel, tetap enak gitu. Walaupun posisi stangnya nggak terlalu tegak juga. Nggak tahu kenapa aku merasa posisinya ini enak banget naik motor ini guys. Nggak terlalu sporty yang gimana gitu, tapi nggak terlalu tegak-tegak yang berlebihan juga. Jadi menurutku posisinya pas sih untuk sebuah Matic yang kayak gini. Untuk perkotaan agak jarak jauh sedikit, mungkin 100 km gitu, ini sangat nyaman sih motor ini. Aku suka posisinya. Dan juga mungkin untuk posisi ini ya, jinjitnya. Ini tinggiku 167 cm dan ini kakiku jinjit. Mungkin sekitar setengah dari telapak kakiku ini yang menyentuh di tanah, dan itu aku sudah pakai sandal yang lumayan tebel ya, bisa kalian lihat ini. Kalau pakai sandal jepit itu malah cuma jarinya aja yang nempel di tanah. Jadi memang untuk joknya dia lumayan tinggi ya posisinya. Tingginya ini 778 mm, apalagi ditambahin seat cover ini mungkin jadi 780 lebih sedikit mungkin ya. Dan dia lumayan lebar juga joknya ini. Kalau duduk di tengah-tengah sini ya, kalau ini sih ya sempit, tapi maksudnya tengah-tengah sini normalnya lumayan lebar, jadi membuat kita agak jinjit mungkin kalau naik motor ini. Kalau kalian tingginya 180 gitu sih nggak masalah, pasti nampak sih ya. Oh ya, satu lagi, posisi dengkulnya ini banyak yang bilang sempit, tapi kalau tinggiku dengan posisi ya duduk segini, posisi duduk yang normal lah, jaraknya masih sangat jauh kan, hampir 1 jengkal. Apalagi kalau lebih mundur lagi ya ini 1 jengkal lebih malah. Karena dia ini joknya ini sangat panjang ke belakang guys. Kalian bisa duduk di sini, kalian bisa duduk di sini, kalian juga bisa duduk di sini. Jadi jauh banget jangkauannya, tergantung kalian mau duduknya di mana gitu. Terus satu lagi mengenai posisi berkendara, yaitu kestabilannya. Nah, motor ini tuh bodinya lumayan gede guys, dan dia beratnya itu sekitar 117 kilo. Lumayan berat untuk sebuah Matic yang biasa, bukan Matic yang gambut gitu ya. Bannya dia lebar di belakang 120/70, depannya itu 100/80 kalau nggak salah. Untuk sebuah Matic biasa dia agak gede, tapi aku sukanya dia ini sangat stabil guys. Maksudnya untuk bermanuver, menikung-nikung, kadang putar balik pun gitu ya, itu aku merasa tidak perlu menurunkan kaki, itu aku udah pede ini nggak bakalan jatuh motornya. Tinggal kayak nikung miring gitu aja nyaman banget motor ini guys. Untuk miring-miring, untuk bermanuver itu enak banget. Untuk filtering juga nggak takut jatuh. Walaupun mungkin joknya agak tinggi, enaknya dia ini terasa enteng gitu loh. Maksudnya walaupun kaki kuning jinjit ya, tapi kiri kanan gini, ini tuh nggak merasa takut jatuh. Berbeda kalau misalnya berboncengan orang yang berat gitu ya, itu lain cerita. Tapi kalau ngomongin kita sendirian gitu aja, ini sih enak, stabil dan tidak takut jatuh. Untuk manuver-manuver gitu enak, aku suka motor ini. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu konsumsi BBM. Nah, konsumsi BBM motor ini tuh sangat-sangat fleksibel guys. Bisa boros, bisa irit. Aku udah pernah nyebutin ini di salah satu videoku. Jadi dia ini konsumsi BBM-nya bisa rentangnya itu antara 30 km per liter sampai 60 km per liter, tergantung cara berkendara kalian seperti apa. Kalau kalian geber gitu terus ya 30 km per liter itu. Yang paling boros tak dapetin di motor ini itu 29 km per liter, itu udah paling boros. Belum pernah aku lebih rendah dari itu ya. Nah, kalau kalian bisa irit, tangannya disekolahin, bener-bener tipis gitu gasnya, ini bisa 60 km per liter. Terkadang mungkin bisa lebih, 65 gitu mungkin bisa juga, mungkin 70 juga bisa. Tapi itu kalau misalnya jalannya bener-bener lurus banget dan kalian bener-bener santai banget, ini ngegasnya itu mungkin bisa segitu. Tapi itu sih nggak realistis ya kalau di Indonesia. Realistisnya itu antara 40 sampai 50-an kilometer motor ini. Itu udah terkadang geber-geber, kadang santai, kadang tangannya disekolahin. Itu 40 sampai 50 km per liter. Kita coba cek aja ya, ini average-nya berapa kalau aku ini. Ini terakhir tak riset itu 69,9 km yang lalu setelah aku ngisi bensin. Ini average-nya 43,5 km per liter. Ini udah campur riding sendiri, boncengan, dan juga kadang geber, kadang santai. 43,5 di jalan yang kadang macet, kadang lancar. Ya, bensinnya juga masih full ya setelah 70 km. Dan oh ya, itu aku tadi semua nyimpulin 30 sampai 60 km per liter itu berdasarkan speedometernya ya, bukan tes full to full
yang bener-bener akurat banget. Tapi menurutku ini average-nya itu udah lumayan akurat lah sama di dunia nyata, karena aku biasanya habis ngisi bensin tak reset trip A-nya, dan nanti pada saat ngisi bensin lagi reset lagi trip A-nya gitu. Jadi kesimpulanku sih kayaknya lumayan akurat speedometernya gitu. Jadi itulah rentangnya antara 40 sampai 50 km per liter untuk berkendara yang biasa-biasa aja di perkotaan Indonesia. Lumayan irit lah ya. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu beberapa kelebihan yang aku sukai dari motor ini. Ada dua yang menurutku oke ya kelebihannya, yaitu yang pertama, ini semua orang udah tahu sih ya, yaitu kenceng banget. Ini motor bener-bener gila banget powernya guys. Mau di putaran bawah, menengah, sampai ke atas itu semuanya sangat-sangat ngisi. Enaknya dia kalau diajak santai itu bisa, powernya itu nggak meledak-ledak yang gimana gitu. Tapi pada saat kita mau nyelip misalnya gitu ya, nyalip sih bukan nyelip ya, nyalip mobil atau motor dengan kecepatan yang lumayan tinggi, mungkin misalnya 70 km per jam gitu, ini tetap bisa nyalip dengan gampang, langsung wot gitu. Khususnya putaran atasnya ini sih enak banget ya, bawah dan menengah enak banget, tapi atasnya lebih enak lagi. Ini bener-bener kelebihan powernya, khususnya itu di putaran atas ya. Jadi makanya dia dalam kecepatan yang tinggi pun tetap bisa nyalip-nyalip kendaraan-kendaraan lain dengan sangat mudah, beneran seenak itu tenaganya. Terus yang kedua adalah modifnya gampang guys. Jadi motor ini itu banyak sekali part-part yang bisa ditukar-tukar sama PCX 160 atau Vario 125 150. Contohnya untuk knalpot. Nah ini knalpot aku masih standar ya. Dan ngomong-ngomong juga semuanya kayak mesin-mesinnya, kaki-kakinya juga semuanya masih standar. Aku cuma ganti cover radiator ini aja, yang lainnya masih standar. Jadi untuk knalpot ini kita juga bisa tuker-tuker dengan punyanya PCX 160 guys. Jadi pada saat motor ini awal-awal diluncurin kan belum ada kan produsen aftermarket yang membuatkan knalpot untuk Vario 160. Tapi kita lihat di Instagram atau di YouTube kok udah banyak yang ganti knalpot. Itu mereka pakainya punya PCX 160 guys. Kalau sekarang sih udah lumayan banyak ya yang bikin memang untuk Vario 160 gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau pakai aftermarketnya PCX itu juga bisa. Cuma bedanya mungkin nggak di bossingnya yang di sini kalau nggak salah, ini agak berbeda caranya sepertinya ya. Tapi kalau untuk posisi baut-bautnya itu semuanya sama persis dengan PCX somehow gitu ya. Ya aku tahu sih mesinnya sama, tapi nggak tahu gimana kok bisa sama persis juga kayak bracket-bracket yang lain tuh sama juga gitu guys. Jadi ini knalpotnya bisa tuker-tukeran sama PCX. Terus untuk behel belakangnya ini, nah ini aku udah ganti bracket boxnya punyanya Shed ya. Cuma ini setelah aku baca di buku manualnya, ternyata ini bracketnya itu sama dengan punyanya Vario 125 150 juga. Jadi dia bautnya itu ada 3 titik, ada 1, 2, dan 3, sama dengan Vario 125 150. Ternyata ini bisa ditukar-tukar gitu loh, Vario 160, 150, dan 125. Aku tahunya sih dua hal itu ya, mungkin ada hal-hal lain juga yang bisa ditukar-tukar, khususnya dalam bagian kayak CVT dan bermesinan. Ini pasti banyak banget yang bisa ditukar-tukar sama PCX karena kan sama persis ya mesinnya. Jadi enaknya Vario ini dia walaupun motor masih baru, untuk modif-modifnya itu gampang guys, nggak perlu banyak-banyak kayak custom gitu, karena dari asalnya ini udah banyak kemiripan dengan PCX dan juga Vario-Vario saudara-saudara lainnya gitu. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu beberapa kekurangan dari motor ini. Yang pertama, lampu depannya dia itu gelap guys, mungkin bisa dibilang gelap banget. Kita coba nyalain ya. Nih lampu depannya, sebenarnya kalau dilihat kayak gini sih kelihatannya mungkin terang ya, tapi kalau dalam realnya itu apalagi ini sih nggak kelihatan ya kalau siang-siang. Cuma kalau di malam hari itu dia kelihatan nggak, itu bedanya kalau nyala kalau mati. Nyala kalau di malam hari pun ini juga kurang lebih sama seperti ini guys, cahayanya itu seperti hampir tidak membantu gitu loh. Aku merasa aku itu lebih terbantu sama lampu-lampu yang tiang bukan ini, tiang listrik itu ya. Mana ini lampunya ya? Oh itu. Nah itu lampunya kayak gitu. Aku lebih terbantu sama lampu-lampu jalan seperti itu daripada penerangan dari Vario ini sendiri guys. Dan untuk lampu jauhnya pun ini juga tidak terlalu membantu, ya kan, bedanya cuma sedikit aja gitu loh. Dan di malam hari pun aku merasanya justru malah lampu jauhnya ini dia sama seperti lampu utamanya motor-motor yang lain gitu. Jadi standar keterangan lampunya untuk Vario 160 itu kurang banget. Memang seharusnya kalian kalau nggak pasang lampu-lampu tembak di sini, kalau nggak ada crash bar ya pasangnya biasanya di dalam situ ya,
atau ganti lampunya sama LED yang lebih terang, atau pasang proyektor yang langsung agak gede wattnya kayak 38 watt gitu misalnya. Jadi lampu depannya itu tidak terang ya, itu kekurangannya yang pertama. Terus yang kedua adalah speedometernya. Nah, ini speedometernya. Ini cuacanya lumayan cerah ya, lumayan bersinar. Cuma aku ini memang di tempat yang berbayang, tapi ini dia mantul banget cahayanya, bisa kalian lihat. Apalagi kalau di tempat yang langsung kena sinar matahari itu bener-bener nggak kelihatan speedometernya di siang hari ya. Dia ini modelnya negatif, jadi backgroundnya gelap, tulisannya yang terang gitu ya. Sebenarnya itu nggak masalah, karena di malam hari ini cakep banget, bener-bener enak dilihat, tidak menyakiti mata dan jelas semua tulisannya. Cuma di siang hari sayangnya guys, ini dia sangat memantul ya kacanya ini, jadi nggak bisa kelihatan apa-apa di sini. Susah untuk melihat informasinya, kecuali kalau kita tutupin gini. Nah, ini baru kelihatan itu tulisan-tulisannya. Kalau gini ya nggak kelihatan. Itulah kekurangan yang kedua. Terus kekurangan yang ketiga, nah ini mungkin lebih baik tak standar tengahkan dulu ya. Oke, ini mungkin kelihatan jok belakangnya itu dia lumayan tinggi guys. Sebenarnya nggak apa-apa aku kalau dibonceng itu ya, aku naik ke jok belakang ini nggak ada masalah. Cuma aku pernah membonceng orang yang tingginya itu sekitar 155 cm. Dia kesusahan untuk naik ke jok belakangnya ini, dan aku juga sudah ngajarin kalau misalnya ketinggian joknya itu kaki kiri naik di sini, terus baru melangkah ke sana gitu. Itu udah susah dengan cara seperti itu, apalagi dengan cara langsung melangkah gini, nggak bisa, susah malahan. Jadi dia jok belakangnya lumayan tinggi untuk bonceng-boncengan, khususnya mungkin kayak untuk emak-emak gitu ya, itu agak susah. Kalau bonceng samping sih sebenarnya bisa ya, bisa sih, karena dia nggak terlalu kecil juga, joknya lumayan lebar. Mungkin kalau kena ini agak terganggu ya, kena sarung joknya ini, tapi standarnya ini nggak ada, jadi bisa sih untuk bonceng samping gitu. Cuma memang secara generalnya dia jok belakangnya ini lumayan tinggi, menukik gitu ya. Jadi untuk sebagian orang yang tingginya 155 cm-an itu agak susah untuk naiknya, baik dengan cara yang kayak gini sekalipun kayaknya ya. Terus poin selanjutnya, ini masih hubungannya sama jok ya. Jadi kalau standarnya itu menutup jok ini tuh susah guys, jadi nggak bisa kayak gini. Ini kan cuma satu jari bisa langsung nutup ya, tapi standarnya kalau sebelum aku ganti behel ini, itu nutupnya itu harus pakai badan, nah baru bisa kayak gitu. Mungkin kalau kalian pernah lihat videoku yang awal-awal tahu sih, nutup joknya itu memang susah untuk Vario 160. Sekarang sih gampang, nggak tahu gimana caranya kok setelah aku ganti behel ini kok nutupnya jadi bisa satu jari gitu ya. Aku nggak tahu itu logikanya di mana, tapi ya itulah realitanya. Setelah ganti behel ini, nutup joknya jadi butuh satu jari saja gitu guys. Tapi standarnya susah, nutupnya harus pakai badan. Nggak tahu kalau sekarang gimana ya motornya, apa mungkin sudah diperbaiki, aku kurang tahu. Ini karena bener-bener batch pertamanya, motor rilis akhir Februari, aku beli awal Maret. Terus poin selanjutnya, ini masih hubungannya sama jok juga. Selain dia susah nutup, dia itu juga gampang rusak ini pengaitnya guys. Sebenarnya bukan rusak sih ya, tapi lebih tepatnya gampang kependem pengaitnya. Jadi maksudku pengait yang ini ya, ntar aku susah nunjuknya kalau tangan satu. Pengait yang, nah ini yang tak tekan-tekan ini gampang kependem guys, gampang kependem ke kanan sana. Jadi kan standarnya kan seperti ini pengaitnya, dia gampang kependem seperti ini kalau kita nutup joknya itu tidak bener-bener pas di cekungannya di tengah gitu. Nah ini kan pas di tengah. Kalau kita nutupnya itu agak ke kiri kayak gini, nah ini ada potensi akan menekan pengaitnya, yang seharusnya ini langsung kunci, dia malah kependem, akhirnya joknya tidak bisa menutup karena pengaitnya jatuh ke dalam gitu. Akhirnya harus dibongkar dan harus tarik-tarik pengaitnya, baru kita bisa nutup joknya lagi gitu. Aku pernah bikin video tutorialnya yaitu yang ini. Mungkin kalau joknya rusak bisa tonton tutorial itu untuk membetulkannya ya. Tapi itu salah satu penyakitnya juga. Selain nutup joknya susah, dia pengaitnya juga gampang kependem kalau kita tidak hati-hati. Itulah kekurangannya. Sekarang kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu yang kelima, yang sudah terjadi di motor ini guys. Ada 3 hal yang mau tak omongin di poin ini. Yang pertama aku ngomongin modifnya dulu ya.
Ini sebenarnya nggak penting, ini lebih kayak ke personal motorku saja. Jadi sudah ada beberapa modifikasi yang tak lakuin di motor ini ya. Contohnya seperti crash bar, karpet, seat cover, ganti behel, holder HP, dan juga mengganti klakson. Nah ini Denso waterproof, ada dua, satunya ada di atas sana. Nah itu yang kotak itu ya. Ada lagi yang tak ganti atau enggak ya, aku agak lupa, tapi setahu sih itu ya. Jadi pergantian part yang tak lakuin di motorku ini lebih kayak ke kecil-kecil aja, cuma kayak aksesoris gitu aja. Kalau misalnya kayak mesinnya, knalpot, kaki-kaki, pengereman, semuanya masih standar, bisa kalian lihat. Aku lebih kayak modif yang kecil-kecil gitu aja guys untuk sekarang. Nantinya mungkin mau pasang lampu tembak di crash barnya dan juga ganti shock belakang, tapi itu masih nanti. Terus yang kedua adalah motor ini pernah kecelakaan, seperti yang aku sudah bilang di opening video ini ya. Aku pernah bikin videonya tentang kecelakaannya, yaitu yang ini. Jadi pada dasarnya aku pernah malam-malam itu nabrak orang gara-gara hujan dan kacamata aku ini pakai kacamata ya, dan kacamata aku ngembun gitu. Aku mau ngelepas kacamata pada saat lampu merah dan kacamatanya jatuh di samping jalan. Aku mau ngambil kacamata aku di samping kiri gini, karena aku udah panik ya, di belakang ada mobil soalnya mau lewat gitu. Aku mau ngambil miring gini, aku duduk di atas motor, tangan kananku secara tidak sadar mengegas gini. Akhirnya aku nabrak motor yang ada di depanku di lampu merah. Terus lampu depannya, lebih tepatnya mikanya ya, itu pecah di bagian sini. Akhirnya aku beli mika yang baru, dan akhirnya ini udah dipasang lagi, diganti mikanya. Nah ini aku mau memberi sedikit saran tentang pergantian mika ini. Aku kebetulan mendapatkan mika yang original punyanya Stanley. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi aku nyari di Tokopedia itu kebetulan ada orang yang menjual kayak part bekas lelangan gitu. Kalau kata deskripsinya ya, aku nggak tahu itu betul atau enggak. Tapi akhirnya aku dapat yang original. Aku minta pasang mika kayak di bengkel pinggiran gitu, tapi itu pemasangannya tidak betul guys. Jadi mika standarnya yang sudah pecah itu malah dipecahin semuanya lagi, ya kan. Terus mika yang baru itu langsung dipasang tanpa lem yang baru, jadi langsung ditekan aja gitu dengan lem yang lama. Itu membuatkan banyak sekali rongga-rongga angin ya di sela-selanya, di sil-silnya gitu, dan itu membuat kayak setelah 2 minggu kemudian lampunya ngembun, mikanya ini ngembun semua. Akhirnya aku membawa ke Young Motor Express di Jalan Kertajaya Surabaya. Aku minta betulin ini mikanya, aku bilang tak ceritain semuanya gitu. Akhirnya itu baru dibetulin dengan benar, dengan heat gun dilepas mikanya, terus dipasang lagi sambil ditambahin lem-lemnya di samping ini biar tidak ada rongga-rongga angin lagi. Nah sekarang udah nggak ngembun, ini sudah sama seperti baru. Jadi sebenarnya permasalahannya itu bukan mencari mikanya yang original itu beli di mana, karena lumayan banyak yang jual. Nanti aku belinya di mana, nanti aku kasih linknya ya di deskripsi. Nggak tahu itu masih ada atau enggak stoknya, tapi tak kasih aja linknya. Tapi sebenarnya permasalahannya itu adalah mencari bengkel yang tepat untuk memasangkan mikanya guys. Jadi saranku jangan ke bengkel yang tidak punya heat gun. Tanya dulu kalau ke bengkel ini punya heat gunnya enggak gitu. Kalau nggak punya jangan ke situ, karena pasti caranya udah nggak bener lah itu. Carilah bengkel yang mempunyai heat gun pastinya, dan kalau bisa spesialis memang perlampuan gitu, jadi mereka lebih paham gitu ya. Contohnya kayak aku di Young Motor Express misalnya, nggak harus di situ sih, terserah di mana aja, pokoknya punya heat gun lah, itu yang paling penting udah. Dan juga poin yang terakhir ya, mengenai hal yang sudah terjadi di motor ini sekarang ini di belakang sini, di sekitaran sini itu ada kayak bunyi-bunyi besi bertabrakan guys, tapi bukan besi bertabrakan yang gede kayak tang-tang itu, bukan gitu, tapi lebih kayak klinik-klinik di jalan yang agak rusak. Kalau di jalan yang lurus atau cuma polisi tidur sih enggak ya, tapi jalan yang agak gronjalan, mungkin agak kerikil, itu ada bunyi-bunyi klinik gitu. Aku dengerinnya sih di area sini ya, shock breaker, tapi aku ada lihat di YouTube Vario 125 kalau nggak salah, ada bunyi-bunyi gitu juga, dengernya juga di area belakang sini, tapi ternyata hubungannya dengan arem yang ini kalau tidak salah ya. Jadi nggak tahu ini bunyinya dari mana asalnya, karena aku nggak pernah bongkar bagian belakang sini. Aku pernahnya itu ngelepas ini spakbor belakang. Aku awalnya mikir apakah aku ada yang kurang seret ya gitu murnya, tapi tak cek kok murnya nggak ada yang hilang dan seret semua di sini. Terus apa plat nomornya, tapi ternyata plat nomornya juga masih seret gitu. Dan itu kayaknya bukan bunyi yang kayak plat nomor gitu juga, ini kan juga plastik ya, jadi bukan bunyi itu, lebih kayak apa ya, besi-besi yang padat tapi kecil gitu loh.
Jadi aku curiga sih hubungannya dengan shock breaker atau ya arm itu yang aku lihat di YouTube. Tapi anehnya aku nggak pernah bongkar sama sekali ini shock breakernya atau bagian CVT atau bagian armnya atau bagian mesinnya sama sekali belum pernah dibongkar. Jadi ya nggak tahu kenapa itu bisa ada bunyi-bunyi gitu ya. Mungkin kalau ada yang tahu itu apa, bisa tulis komentar di bawah ya. Mungkin kita bisa saling membantu satu sama lain gitu. Ini nanti aku rencananya akan bawa ke bengkel juga. Aku tanyain kenapa itu bunyi-bunyinya. Karena secara pengendaraan dan lainnya aku merasa nggak ada yang kendor. Cuma aneh aja tiba-tiba ada bunyi itu, kayak out of nowhere tiba-tiba aja. Aneh banget gitu guys. Itu salah satu keanehannya. Tapi kalau itu sih belum tentu kejadian ke semua motor ya. Kebetulan motorku terjadi, nggak tahu kenapa gitu, tiba-tiba banget. Oke, jadi gitu aja guys untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa follow Instagramku yaitu Perenjajanan. Sekian dulu untuk video-video kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.